Ilmu sosial menurut Astawa ialah bidang-bidang keilmuan yang mempelajari manusia dan masyarakat dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Lalu ciri ilmu sosial menurut Daki ialah merupakan pengetahuan yang terorganisir yang mengkaji hubungan-hubungan antar manusia. Pengetahuan yang terorganisasi tersebut adalah pengetahuan valid dan dapat diteliti dalam arti terbuka untuk dikaji ulang dengan metode yang sama. Yang ketiga adalah teori dan konsep pengetahuan tersebut diperoleh dari kajian ilmiah melalui tahapan-tahapan tertentu, dan muara dari penelitian dapat digeneralisasikan untuk mendapatkan teori, konsep, hukum, maupun dalil dalam pengetahuan sosial. Selanjutnya, karakteristik ilmu sosial yang pertama adalah berbagai batang tubuh disiplin ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistematis dan ilmiah. Batang tubuh disiplin itu berisikan sejumlah teori dan generalisasi yang handal dan kuat serta dapat diuji tingkat kebenarannya. Batang tubuh disiplin ilmu-ilmu sosial ini disebut juga struktur disiplin ilmu, atau ada juga yang menyebutnya dengan fundamental ide. Teori dan generalisasi dalam struktur itu disebut pula pengetahuan ilmiah yang dicapai lewat pendekatan konseptual dan sintaksis, yaitu lewat proses bertanya, berhipotesis, pengumpulan data, observasi, dan eksperimen. Dan yang terakhir adalah setiap teori dan generalisasi itu terus dikembang, dikoreksi dan diperbaiki untuk membantu dan menerangkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta membantu memecahkan masalah-masalah sosial melalui pemikiran, sikap, tindakan terbaik. Tujuan ilmu sosial yang pertama, mengetahui, mendalami, serta menjelaskan berbagai gejala sosial. Yang kedua, meramal berbagai gejala dan masalah sosial yang akan terjadi. Yang ketiga, mengontrol agar ramalan tentang berbagai gejala sosial menjadi kenyataan atau tidak dan masalah sosial dapat dihindari. Struktur ilmu sosial. Struktur ilmu sosial dapat diartikan sebagai sebuah bangunan sosial yang tersusun atas berbagai unsur pembentuknya. Semua disiplin disusun menurut aturan alfabetis. Setiap garis besar struktur diawali dengan tinjauan yang terdiri atas rangkuman ringkas tentang fokus studi manusia secara umum. Garis besar struktur dari setiap disiplin ilmu sosial meliputi contoh-contoh yang tersusun dalam kerangka sebagai berikut. Yang pertama, model inquiry tentang masalah yang dipertanyakan dan metode alat penelitian. Yang kedua, struktur ilmu pengetahuan tentang konsep dan generalisasi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian antropologi. Antropologi itu berasal dari kata Yunani, yaitu anthropos yang artinya manusia, dan logos artinya ilmu. Jika didefinisikan, antropologi yaitu ilmu yang mempelajari manusia berdasarkan rasa ingin tahu yang tidak ada henti-hentinya. Masalah yang sering ditanyakan dalam antropologi. Pertama, siapa sih sebenarnya manusia itu? Dari mana manusia berasal? Dan mengapa berperilaku seperti yang mereka lakukan? Adapun metode penelitian pertama yaitu participant observer, yaitu meneliti secara langsung dalam sebuah masyarakat atau komunitas tertentu. Kedua ada etnografi, ketiga interpretasi dan deskripsi, keempat etika dan identitas, kelima antropologi reflektif. Konsep. Nah, dalam konsep antropologi, tidak ada dua ahli antropologi yang berpikirnya sama persis atau menggunakan dengan tepat pengoperasian konsep-konsep atau simbol-simbol yang sama. Konsep antropologi dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, kebudayaan. Kebudayaan itu merupakan kumpulan pengetahuan yang secara sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Kedua, evolusi. Evolusi merupakan gagasan bentuk-bentuk kehidupan berkembang dari satu bentuk ke bentuk lain melalui mata rantai. Ketiga, kultur area atau daerah budaya. Suatu daerah geografis yang memiliki sejumlah ciri-ciri budaya dan kompleksitas. Keempat, enkulturasi. Mengacu kepada suatu proses pembelajaran kebudayaan. Kelima, difusi,
yaitu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang secara meluas. Keenam, akulturasi. Akulturasi merupakan proses pertukaran atau saling memengaruhi kebudayaan asing yang berbeda sifat. Ketujuh, etnosentrisme. Kelompok yang cenderung berpikir bahwa kebudayaan dirinya itu adalah superior. Kedelapan, tradisi, yaitu pola perilaku atau kepercayaan yang telah menjadi suatu budaya yang telah lama dikenal hingga menjadi bagian dari budaya. Kesembilan, ras dan etnik. Kesepuluh, stereotip, yaitu generasi yang relatif mengenai kelompok atau kelas manusia yang menjurus ke hal negatif. Meskipun beberapa penulis memasukkan konsep stereotip positif. Kesebelas, kekerabatan, yaitu konsep inti dalam antropologi, karena merujuk kepada tipologi klasifikasi kerabat berdasarkan aturan keturunan dan aturan perkawinan. Ke-12, magis, penerapan yang salah pada dunia material dengan mendukung sistem palsu dari hukum alam. Ke-13, tabu, atau istilah tabu yaitu terlarang. Ke-14, perkawinan. Itulah konsep dari antropologi. Generalisasi. Penggeneralisasian itu penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, karena kemungkinan untuk membuka konsepsi yang mengatasi generalisasi itu sendiri sebagai landasan dasar ilmiah. Adapun generalisasi dibagi menjadi dua. Pertama yaitu generalisasi empirik dan kedua generalisasi teoritik. Selanjutnya yaitu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang bagaimana langkahnya sumber-sumber dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas. Beberapa adalah masalah yang sering ditanyakan terkait ilmu ekonomi. Metode penelitian yang digunakan untuk ilmu ekonomi diantaranya analisis data secara matematik dan statistik, survei, studi kasus, pengembangan dan pengujian model secara teoritis, dan lain-lain. Konsep ilmu ekonomi diantaranya yaitu tentang kelangkaan, produsen, jumlah permintaan, jumlah penawaran, dan sebagainya. Generalisasi ilmu ekonomi diantaranya perubahan teknologi sering mengakibatkan peningkatan produktivitas dan perubahan dalam jenis barang yang dihasilkan. Alat tukar diperlukan dalam sistem ekonomi yang berdasar pada spesialisasi dan perubahan. Harga barang atau jasa mempunyai pengaruh pada keinginan penjual untuk memasuki produksi dan keinginan pembeli untuk menjadi konsumen barang dan jasa. Produsen membawakan sumber-sumber produktif seperti SDM, SDA, dan barang-barang modal bersama-sama untuk menghasilkan barang dan jasa. Tingkat produktivitas meningkat apabila investasi dalam sumber daya manusia dan atau barang-barang modal meningkat. Selanjutnya ada geografi. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo yang artinya bumi dan grafin yang artinya pencitraan atau permukaan. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan permukaan bumi serta aktivitas di atasnya. Carl Ritter mendefinisikan geografi adalah suatu telaah mengenai bumi sebagai tempat hidup manusia. Adapun beberapa masalah yang ditanyakan pada geografi seperti yang tertera berikut ini. Dan metode penelitian pada geografi yang pertama ada penelitian eksplorasi. Penelitian ini adalah penelitian yang cara perolehan datanya dilakukan melalui metode wawancara, studi lapangan atau observasi, dan studi pustaka. Rumusan hipotesis dan penarikan kesimpulan dalam penelitian eksploratif didasarkan atas hasil pengumpulan data objek dan subjek penelitian. Selanjutnya ada penelitian deskriptif. Penelitian yang bertujuan menjelaskan penyebab masalah geoverse sesuai fakta yang hasil penelitiannya disajikan dalam bentuk deskripsi. Penelitian deskriptif merupakan kelanjutan penelitian eksploratif. Tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan alur sistematika dalam pemecahan masalah penelitian yang disajikan dalam bentuk deskripsi. Yang ketiga ada penelitian eksplanatif.
dilakukan untuk menemukan penyebab permasalahan geosfer dengan cara menguji hipotesis yang telah dirumuskan kemudian melakukan analisis perolehan data. Tujuan penelitian ini adalah menghubungkan pola-pola yang memiliki keterkaitan dan menghasilkan pola hubungan sebab akibat dalam memecahkan permasalahan penelitian. Selanjutnya ada studi kasus, merupakan penelitian untuk memecahkan masalah geosfer yang dilakukan dengan cara studi lapangan dan wawancara. Fenomena yang dikaji antara lain meliputi masyarakat, lingkungan, dan ekosistem. Misalnya meneliti tentang pembangunan permukiman di pinggiran sungai. Yang kelima ada survei, merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis dan mendeskripsikan hubungan antara variabel. Kualitas hasil survei bergantung pada responsif atau perwakilan sampel, tingkat kepercayaan data, dan informasi dari responden. Selanjutnya ada eksperimen, bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel dalam memecahkan suatu masalah. Yang ketujuh ada penelitian kuantitatif, merupakan penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan secara mendalam mengenai hasil pengumpulan data di lapangan. Penelitian kuantitatif disajikan dengan deskriptif atau kata-kata. Selanjutnya adalah penelitian kuantitatif, penelitian yang menggunakan angka-angka dan statistik di dalam analisisnya. Penelitian kuantitatif diterapkan pada beberapa kondisi, antara lain ada masalah dalam penelitian sudah jelas, yaitu sudah ditampilkan pada proposal penelitian dalam bentuk data, mencakup populasi yang luas dan banyak, ingin mengetahui pengaruh perlakuan tertentu terhadap objek penelitian, dan ingin menguji hipotesis penelitian. Ada konsep pada geografi. Yang pertama ada konsep lokasi, merupakan konsep utama dalam menjawab pertanyaan where. Konsep lokasi juga mengandung pengertian bahwa lokasi berpengaruh terhadap harga atau nilai sesuatu yang ada di permukaan bumi. Yang kedua ada konsep jarak, merupakan konsep yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan pertahanan. Konsep jarak mengandung pengertian juga bahwa jarak juga berpengaruh terhadap harga dan nilai barang. Yang ketiga ada konsep keterjangkauan, adalah mudah dijangkau atau tidaknya suatu tempat. Contohnya Bogor Jakarta lebih mudah dijangkau daripada Bogor Bandung. Yang keempat ada konsep pola, yang menitik beratkan pada pola keuangan baik alami maupun sosial budaya. Konsep pola juga mengandung pengertian bahwa konsep pola adalah sesuatu yang berulang sehingga penampakan suatu bentuk tertentu yang konsisten. Yang kelima ada konsep morfologi, menjelaskan bentuk-bentuk muka bumi seperti dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, rawa, bukit, gunung, dan lain-lain. Dengan konsep morfologi ini kita akan mudah mengetahui potensi suatu lahan. Yang selanjutnya ada konsep aglomerasi, adalah pengelompokan atau konsentrasi. Contohnya masyarakat di desa cenderung mengelompok bertempat tinggal di dataran rendah yang subur. Selanjutnya ada konsep nilai kegunaan. Ini berarti nilai di suatu tempat mempunyai nilai guna yang berbeda didasarkan atas fungsinya. Jadi nilai guna bersifat relatif. Selanjutnya ada konsep interaksi dan interdependensi, merupakan konsep yang berkaitan dengan hubungan saling ketergantungan antar dua tempat. Selanjutnya ada konsep diferensiasi area, merupakan konsep yang mengintegrasikan fenomena menjadi suatu tempat atau wilayah yang mempunyai corak tersendiri sebagai daerah. Contohnya perumahan padat atau perumahan jarang. Konsep yang selanjutnya adalah konsep keterkaitan keruangan, merupakan konsep yang menunjukkan derajat keterkaitan antar wilayah baik alam maupun sosial. Adapun generalisasi pada geografi adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada sejarah. Kata sejarah secara harfiah berasal dari bahasa Arab sajarah yang berarti pohon. Terkait dengan ini muncul istilah sejarah an-nasab yang berarti pohon silsilah. Memang dalam benak sebagian masyarakat, sejarah dimaknai juga sebagai suatu silsilah. Akan tetapi, pengertian yang terkandung dalam sejarah sesungguhnya diadopsi dari bahasa Yunani historia yang merupakan kata asal dari bahasa Latin historia, bahasa Perancis histoire, dan bahasa Inggris history, yang mulanya berarti pencarian, penyelidikan, dan penelitian. Adapun masalah yang ditanyakan pada sejarah adalah sebagai berikut. Di penelitian pada sejarah yang pertama ada heuristik, pencarian sumber-sumber keterangan atau pencarian bukti-bukti sejarah seperti surat kabar, jalan, jembatan, gedung, foto, lukisan.
Yang kedua ada kritisme, penilaian atau pengujian terhadap bahan-bahan sumber tersebut dari sudut pandang nilai kenyataan atau sebenarnya. Metode penelitian selanjutnya ada interpretasi. Setelah fakta untuk mengungkap dan membahas masalah yang diteliti cukup memadai, kemudian dilakukan interpretasi, yaitu penafsiran akan makna fakta dan hubungan antara satu fakta dengan fakta yang lainnya. Dan metode yang terakhir adalah wawancara. Sejarah lisan secara sederhana dapat dipahami sebagai peristiwa-peristiwa sejarah terpilih yang terdapat di dalam ingatan hampir setiap individu manusia. Untuk itu, agar sejarah lisan dapat digunakan sebagai sumber sejarah, perlu ada upaya untuk mengeluarkannya dari memori individu manusia dengan cara wawancara. Selanjutnya, ada konsep dalam sejarah. Konsep spasial atau ruang adalah suatu tempat di mana terjadinya berbagai peristiwa alam ataupun peristiwa sosial serta peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Secara umum, penjelasan konsep ruang dalam mempelajari sejarah. Yang pertama, ruang adalah tempat terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa dalam perjalanan waktu. Penelaahan suatu peristiwa di mana berdasarkan dimensi waktunya tidak bisa terlepaskan dari ruang waktu terjadinya peristiwa tersebut. Selanjutnya, saat waktu menitik beratkan terhadap aspek kapan peristiwa tersebut terjadi, maka konsep ruang menitik beratkan terhadap aspek tempat di mana peristiwa tersebut terjadi. Konsep yang kedua adalah konsep temporal atau waktu. Mempunyai dua makna, ialah makna denotatif dan konotatif. Makna waktu secara denotatif ialah satu kesatuan di mana detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, serta seterusnya. Pada umumnya, konsep waktu dalam mempelajari sejarah yang ada adalah masa lampau itu sendiri ialah sebuah masa di mana sudah terlewat. Tetapi masa lampau bukan merupakan sebuah masa yang final ataupun berhenti. Yang kedua, masa lampau itu bersifat terbuka serta berkesinambungan, di mana apa yang terjadi di masa lampau bisa dijadikan gambaran bagi kita untuk bertindak di masa yang akan datang. Selanjutnya, sejarah bisa digunakan sebagai modal awal untuk bertindak di masa kini atau sebagai acuan untuk perencanaan masa yang akan datang. Dan adapun generalisasi pada konsep sejarah, yang pertama adalah perubahan yang terus-menerus telah menjadi kondisi yang umum bagi masyarakat manusia selamanya. Yang kedua, peristiwa sejarah yang kompleks tidak dapat dijelaskan dengan cara satu persatu, hubungan sebab akibat yang sederhana. Tiga, peristiwa-peristiwa masa lampau mempengaruhi peristiwa-peristiwa masa kini. Selanjutnya, penyimpangan sejarah terjadi apabila setiap generasi menciptakan atau menulis kembali sejarah. Adapun generalisasi pada sejarah adalah sebagai berikut. Ilmu politik. Dalam buku The University Teaching of Social Science, ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yakni sifat hakiki, proses-proses, dasar, dan ruang lingkup, serta hasil. Jadi, ilmu politik merupakan suatu ilmu sosial yang membahas praktik politik serta teori dan deskripsi, serta perilaku politik dan analisis sistem politik. Ilmu ini berorientasi riset dan teori. Masalah-masalah yang ditanyakan. Bagaimana pemimpin atau organisasi politik memperoleh kekuasaan? Bagaimana keputusan-keputusan politik dibuat? Apakah tujuan pelayanan dari organisasi politik? Agen-agen apakah dalam masyarakat yang memberikan kontribusi terhadap organisasi politik? Bagaimana pembagian ras, etnis, jenis kelamin, agama, atau bahasa dalam sistem politik mempengaruhi proses dan masalah-masalahnya. Metode penelitian. Yang pertama, metode induksi. Metode induksi ini adalah metode yang menarik kesimpulan dari data dan fakta yang diperoleh. Misalnya, dalam cara untuk mengambil kesimpulan adalah setelah terlebih dahulu menentukan cara akan dibawa kemana suatu negara tersebut. Yang kedua, metode deduksi, yaitu suatu metode yang menganalisis fakta dan data politik yang diperoleh dengan menguraikannya. Yang ketiga, metode dialektis, yaitu suatu metode tanya jawab untuk mencari pengertian. Yang keempat, metode filosofis,
yaitu suatu metode yang mengkaji lebih dalam segala sesuatu permasalahan politik sehingga sampai pada hakikat. Yang kelima, metode perbandingan, yaitu suatu metode yang mengukur perbedaan dan persamaan permasalahan politik dari berbagai lokasi kejadian. Keenam, ada metode sejarah, yaitu suatu metode yang menganalisis kenyataan perjalanan waktu politik, misalnya apa yang terjadi dalam sistem politik masa dulu. Ketujuh, ada metode fungsional, yaitu suatu metode yang dalam proses penyelidikannya membahas objek, subjek, dan gejala politik. Kedelapan, ada metode sistematis, yaitu suatu metode yang berangkat dari keberadaan bahan politik yang teratur, sistematis, berkesinambungan, kait-mengait, memiliki kesatuan, arah, dan tujuan. Selanjutnya, metode hukum, yaitu suatu metode yang menitik beratkan pada segi yuridis, misalnya dalam suatu negara diseimbangkan hak dan kewajiban, sehingga diperlukan peraturan yang harus diikuti seluruh laporan warga negara di negara tersebut. Terakhir, metode sinkretis, yaitu suatu metode yang menghubungkan berbagai faktor seperti data, fakta, keilmuan, aliran budaya, hukum, dan sistem satuan. Selanjutnya ada konsep-konsep politik. Yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan merujuk kepada kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya. Yang kedua, masyarakat. Manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama orang lain secara gotong royong. Yang ketiga, kedaulatan. Konsep kedaulatan ini mengacu dapat dibedakan menjadi dua telaahan. Yang pertama, dilihat dari hukum tata negara. Konsep kedaulatan mengacu kepada kekuasaan pemerintah negara yang tertinggi dan mutlak. Yang kedua, dilihat dari hukum internasional, mengacu kepada kemerdekaan suatu negara terhadap negara-negara lain. Selanjutnya, konsep negara. Negara adalah integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Selanjutnya, kekuasaan. Kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Selanjutnya, kontrak sosial. Mengacu kepada pengaturan tingkah laku manusia oleh kekuatan sosial yang dilakukan di luar pemerintahan untuk memelihara menurut hukum dan aturan itu yang muncul di dalam tiap-tiap masyarakat dan institusi. Selanjutnya ada pemerintahan. Mengikuti rumusan Wiener tahun 1924, istilah pemerintahan bisa kita bagi dalam 4 pengertian. Pertama, pemerintah mengacu kepada proses memerintah, yakni pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang. Yang kedua, istilah ini bisa juga dipakai untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri kepada kondisi adanya tata aturan. Ketiga, pemerintah cap kali berarti orang-orang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga. Artinya, kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Keempat, istilah ini bisa juga mengacu kepada bentuk, metode, atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan dinas pemerintahan dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Selanjutnya ada legitimasi, menunjuk kepada keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang kekuasaan maupun pemerintahan adalah benar-benar orang yang dimaksud. Selanjutnya ada oposisi, merujuk kepada kelompok atau partai penentang terhadap pemerintahan tersebut. Selanjutnya, sistem politik, suatu istilah yang mengacu kepada semua proses dan institusi yang mengakibatkan pembuatan kebijakan publik. Demokrasi, secara umum merupakan sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakil. Selanjutnya, pemerintahan umum, suatu kegiatan politik baik untuk memilih atau menentukan orang-orang yang duduk
di Dewan Legislatif maupun Eksekutif. Realisasi. Apabila pemerintahan ingin bertahan lama, maka harus dapat memperhatikan masalah alokasi sumber-sumber yang langka. Kebebasan politik merupakan ide yang dapat dilaksanakan hanya apabila diimbangi oleh tanggung jawab politik. Keputusan politik merupakan hasil dari banyaknya pertimbangan. Hukum merupakan mekanisme yang efektif dalam perubahan sosial. Psikologi. Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Perilaku yang dimaksud adalah perilaku motorik, yaitu perilaku dalam bentuk gerak. Masalah yang ditanyakan, apa yang membuat setiap orang itu berbeda? Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi konsep ini? Bagaimana faktor pembawaan lingkungan dan lingkungan belajar mempengaruhi perilaku? Adakah tahapan yang sifatnya universal? Metode-metode penelitian psikologi. Yang pertama, metode observasi naturalistik. Sebuah jenis observasi yang dilakukan secara alami. Artinya, peneliti berada di luar objek yang sedang diteliti. Yang kedua, metode eksperimental. Umumnya dilakukan di dalam laboratorium. Yang ketiga, metode observasi ilmiah. Metode ini dilakukan dengan observasi ilmiah, yakni suatu hal pada situasi yang ditimbulkan tidak dengan sengaja. Keempat, metode interview merupakan cara pengumpulan data yang digunakan untuk mendapat keterangan atau pendirian responden dengan melakukan sebuah percakapan langsung atau berhadapan muka. Yang kelima, metode kuesioner. Metode ini memanfaatkan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Metode cross-sectional analysis adalah penelitian yang dilakukan pada satu waktu dan satu kali sehingga tidak ada pengulangan dalam pengambilan data penelitian. Konsep-konsep psikologi. Pertama, psikoanalisa merupakan konsep paling mendasar dan populer yang digunakan dalam ilmu psikologi. Kedua, konsep psikobehaviorisme. Dalam konsep ini dijelaskan bahwa perilaku bermasalah sebenarnya timbul lebih karena pengaruh lingkungan sekitar. Ketiga, konsep psikohumanistik. Melalui konsep ini, psikologi memandang manusia pada dasarnya berkelakuan baik dan mempunyai potensi untuk sehat serta kreatif. Keempat, coping tidak efektif. Coping merupakan kekuatan seorang individu dalam menghadapi stres. Yang kelima, stres berlebihan. Perilaku bermasalah timbul akibat seseorang tidak mampu menghadapi stres. Keenam, pengalaman masa lalu. Ketujuh, struktur kepribadian. Struktur kepribadian juga merupakan pecahan dari konsep psikoanalisa. Selanjutnya, kegagalan proses belajar. Proses belajar untuk adaptif bila tidak tercapai bisa menyebabkan perilaku bermasalah. Generalisasi. Perilaku memungkinkan untuk dipelajari dan diulang apabila individu memperoleh hadiah. Perilaku individu merupakan suatu fungsi dari interaksi antara faktor pembawaan dan lingkungan. Apabila belajar terjadi, maka ada perubahan yang relatif tetap dalam kemampuan perilaku. Semua pemecahan masalah berdasarkan pada tingkat kemampuan dan ingatan masa lalu. Peran jenis kelamin dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik, hormon, dan belajar. Struktur ilmu sosiologi. Menurut Auguste Comte, sosiologi merupakan studi positif tentang hukum dasar dari gejala sosial yang di dalamnya dibedakan menjadi sosiologi statis dan dinamis. Maksudnya, sosiologi statis adalah ilmu sosiologi yang memfokuskan pada hukum statis yang menjadi dasar adanya masyarakat. Sedangkan sosiologi dinamis adalah ilmu sosiologi yang memusatkan tentang perkembangan masyarakat dalam arti pembangunan. Singkatnya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kelompok-kelompok. Berikut adalah masalah-masalah yang ditanyakan dalam sosiologi. Metode-metode yang digunakan dalam sosiologi adalah yang pertama, metode statistik. Metode ini banyak dipakai untuk menunjukkan hubungan-hubungan dan pengaruh kausalitas atau sebab akibat serta memperkecil prasangka pribadi atau sepihak.
Yang kedua, metode eksperimen atau percobaan. Metode ini digunakan untuk menguji pengaruh dari proses perubahan pola kehidupan masyarakat. Yang ketiga, metode induktif dan deduktif. Metode induktif adalah metode yang ditujukan untuk mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam lapangan yang lebih luas. Sedangkan metode deduktif adalah sebaliknya, yaitu mulai dari kaidah-kaidah yang bersifat umum untuk kemudian dipelajari dalam keadaan yang khusus. Yang keempat adalah metode studi kasus. Metode ini digunakan untuk meneliti kebenaran peristiwa-peristiwa tertentu dan mengacu pada studi mendalam individu, kelompok, atau situasi tertentu yang dipelajari. Yang kelima adalah metode survei lapangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang hanya ada pada kehidupan masyarakat secara langsung. Datanya mengacu pada penelitian di mana data dikumpulkan dari populasi atau sampel, baik melalui angket, wawancara, atau observasi secara langsung. Metode partisipasi. Metode ini digunakan untuk mengadakan penelitian mendalam tentang kehidupan kelompok. Jadi, peneliti berbaur dalam kehidupan kelompok, dan sementara kelompok itu tidak mengetahui identitas si peneliti. Selanjutnya adalah metode empiris dan rasionalistis. Metode empiris menyandarkan diri pada keadaan yang nyata didapat dalam masyarakat melalui penelitian. Sementara metode rasionalistis yaitu mengutamakan pemikiran sehat untuk mencapai pengertian tentang masalah kemasyarakatan. Yang terakhir adalah metode fungsionalisme. Metode ini bertujuan untuk meneliti kegunaan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan struktur sosial dalam masyarakat. Konsep sosiologi. Yang pertama, interaksi sosial. Interaksi adalah suatu hubungan timbal balik untuk mencapai suatu keinginan dan tujuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kontak sosial. Kontak sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat. Komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Konflik. Konflik sosial adalah suatu keadaan masyarakat yang mengalami suatu pertikaian antar anggotanya disebabkan perbedaan kepentingan antar anggota. Individu. Individu adalah orang, seseorang, pribadi, atau perseorangan. Organisasi. Organisasi merupakan artikulasi dari bagian-bagian yang merupakan suatu kesatuan fungsional. Akulturasi. Akulturasi adalah peleburan dua unsur kebudayaan yang berbeda tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan masing-masing. Norma. Norma adalah suatu standar perilaku dalam masyarakat. Nilai. Nilai adalah gagasan mengenai apakah pengalaman berarti atau tidak berarti bagi seseorang. Kemudian agama. Agama merupakan pedoman hidup untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wewenang. Wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Lingkungan. Lingkungan adalah bagian wilayah dari kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa. Integrasi. Integrasi adalah suatu proses pengembangan masyarakat di mana kelompok ras dan etnik mampu berperan serta bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Disintegrasi. Disintegrasi adalah suatu keadaan di mana tidak ada keserasian pada bagian-bagian dari suatu kebulatan yang dikarenakan adanya pertentangan. Kelompok sosial. Kelompok sosial adalah sejumlah orang yang memiliki persamaan ciri-ciri tertentu. Proses sosial. Proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah segenap cara dan proses yang digunakan oleh suatu kelompok atau masyarakat untuk menjamin terciptanya konformitas para anggotanya terhadap harapan kelompok atau masyarakat tertentu. Perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan jalinan hubungan dalam masyarakat. Strata sosial.
Strata sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Penyimpangan sosial. Penyimpangan adalah suatu perilaku yang dinyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Generalisasi. Yang pertama, perbedaan dalam nilai kelompok atau ideologi bisa mengakibatkan konflik atau tindakan kekerasan. Yang kedua, dalam suatu organisasi sosial, tindakan kekerasan dapat meletus apabila perbedaan nilai tidak diselesaikan.